Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soliha kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat. Oke teman-teman, yuk sebelum memulai kegiatan kita awali dengan berdoa. Mari kita angkat tangan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai PPKN masih tentang Pancasila ya. Masih di tema 1 yaitu tentang hidup rukun. Nah, hari ini kita memasuki subtema 4 ya, teman-teman. Oke. Sebelum memulai, Bu Risma ada tebak-tebakan nih untuk teman-teman. Di ujung langit ada apa? Apa tebak-tebakannya? Ya, di ujung langit ada apa? Oke, kalau teman-teman bisa menjawab silakan jawab di kolom komentar. Oke. Nah, yuk kita mulai buka bukunya. Silakan dibuka, yaitu tentang Pancasila ya. Masih berkaitan dengan sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila ya. Oke, kemarin kan sudah dibahas ya sama Bu Ayu, yaitu dari sila pertama sampai sila kedua. Misalnya contoh sikap sila pertama itu apa? Beribadah, terus berdoa. Ya, kayak misalnya teman-teman sudah sholat duha, berarti teman-teman sudah menjalankan sila pertama. Terus kalau sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya nih teman-teman sudah berbagi nih sama teman-temannya, sama adiknya atau sama kakaknya, berarti teman-teman sudah menjalankan sila kedua. Atau lagi main bareng, itu juga bisa sila kedua ya. Nah, sekarang kita ke sila yang ketiga, yaitu bunyinya apa teman-teman? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, maksudnya apa? Contohnya, misalnya contoh sila ketiga ya teman-teman, perbedaan jenis kelamin nih, ada perempuan, ada laki-laki. Walaupun kita berbeda jenis kelamin, tapi kita harus hidup rukun, harus saling menghargai. Terus contoh lagi ada apa selain jenis kelamin? Ya, ada suku bangsa. Indonesia itu negara yang banyak memiliki suku bangsa. Nah, contohnya Bu Risma dari Jakarta, sukunya Betawi. Terus ada Bu Vivi dari Jawa Barat, berarti sukunya Sunda. Nah, walaupun Bu Risma dari sukunya Betawi, Bu Vivi sukunya Sunda, tapi Bu Risma sama Bu Vivi berteman dengan baik. Nah, itu contohnya ya teman-teman, yaitu apa? Persatuan Indonesia, berarti berkaitan dengan perbedaan yang ada. Seperti semboyan Indonesia, apa semboyannya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maksudnya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Oke teman-teman. Selanjutnya kita ke sila yang keempat. Bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan banteng ya. Kenapa dilambangkan dengan banteng? Karena banteng itu hewan yang suka berkumpul, sama seperti rakyat Indonesia yang suka berdiskusi atau bermusyawarah. Contohnya apa teman-teman? Contoh dari sila keempat, contohnya yaitu misalnya nih, kalau di kelas kita suka ada kerja kelompok atau diskusi kelompok nih.
Misalnya mengerjakan tugas yang diberikan secara kelompok, saling membantu. Terus ada juga pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas itu bisa dilakukan melalui diskusi atau musyawarah. Tujuan musyawarah atau tujuan berdiskusi itu apa sih? Ya, tujuannya itu untuk mencapai suatu hasil atau keputusan. Oke, paham ya? Jadi sila keempat, contohnya ada diskusi atau kerja kelompok kalau di sekolah. Ada juga pemilihan ketua kelas. Nah, selanjutnya kita ke sila kelima yang terakhir. Bunyinya apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa sih sila kelima? Ya, yaitu lambangnya padi dan kapas, yang bermakna padi itu merupakan makanan pokok orang Indonesia dan kapas merupakan pakaian kebutuhan dasar ya. Jadi sila kelima ini yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Berarti berkaitan dengan apa? Misalnya nih, saling tolong menolong. Ketika ada tertimpa musibah, kita tolong. Contohnya kayak teman-teman nih yang sudah menolong, ada yang kena bencana alam, kita tolong. Atau juga bisa nih kalau sesama muslim kita menolong, misalnya saudara kita yang berada di Palestina nih, yang mungkin kemarin kan saat puasa tuh Palestina dibombardir oleh Israel. Nah, teman-teman bisa melakukan donasi untuk rakyat Palestina. Itu contoh pengamalan sila ke-5. Apa contohnya? Yaitu saling tolong menolong, saling membantu ya. Terus di mata hukum kita semua sama. Oke teman-teman, itu saja yang mendapat Bu Risma sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke bu gurunya ya, ke Ibu Walas teman-teman. Oke, cukup sekian dari Bu Risma. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah semangat dan juga kepada ayah bunda yang telah memfasilitasi. Sehat selalu, solih solihah, dadah.